Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar dimudahkan dalam menerima semua ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Materi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah menyimpulkan isi teks persuasi. Kita akan mempelajari KD 4.13, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak dapat menyimpulkan informasi tentang isi yang terdapat dalam teks persuasi. Menyimpulkan isi teks persuasi. Apa itu simpulan? Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Isi teks persuasi berupa ajakan, sehingga simpulan teks persuasi berisi jawaban atas pertanyaan, mengajak apakah teks persuasi tersebut? Langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Setelah membaca teks, anak-anak bisa menemukan gagasan pokok teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks. Bagian penting suatu teks bisa anak-anak cermati dari setiap paragraf. Bagian penting tersebut biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks. Bagian teks membentuk hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dan yang keempat, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Anak-anakku, bagaimana cara meringkas teks persuasi? Yang pertama, membaca teks dengan seksama. 2. Mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Dan yang ketiga, menyusun pokok pikiran menjadi suatu paragraf. Contoh paragraf persuasi beserta simpulannya. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Paragraf tersebut berisi bujukan kepada pembaca untuk membiasakan pola makan yang sehat dan seimbang. Kita bisa membuat kesimpulan tentang cuplikan teks tersebut, yakni bahwa agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Demikian penjelasan tentang menyimpulkan isi teks persuasi. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik dan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.